Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnisa Rahab. Saya mahasiswa Kriminologi UIR. Di sini saya akan memaparkan tugas kuliah saya dengan mata kuliah White Collar Crime, di mana dosen pengasuhnya yaitu Ricky Novarizal, Esos and Crime. Di sini saya mendapatkan bagian yaitu Development Tragic Stories of WCC atau White Collar Crime di halaman 153 sampai dengan 174. Ini saya akan membahas tentang munculnya sistem regulasi global pengendalian korupsi transnasional, di mana globalisasi tentunya telah memberikan kesempatan bagi praktik-praktik korupsi. Tentu saja ada lebih banyak bisnis yang beroperasi melintas perbatasan nasional daripada sebelumnya. Dan dunia bisnis kontemporer tidak ada artinya jika sangat kompetitif. Di negara-negara dengan kepekaan moral yang sangat berkembang, gagasan penyuapan pejabat asing dianggap tidak disukai. Ini hampir tidak menjadi penghalang untuk latihan semacam itu. Dalam masyarakat, dengan kecenderungan yang lebih pragmatis, penyuapan asing dapat dipandang dengan mata buta atau bahkan secara resmi dimaafkan. Pada sejarah yang luar biasa, dari upaya internasional untuk mengendalikan penyuapan asing telah disiapkan oleh Posadas, itu tahun 2002. Dalam bisnis internasional yang kompetitif, penyuapan menjadi sangat akrab sedemikian rupa sehingga pembayaran suap seringkali dapat dikurangkan sebagai biaya bisnis di bawah undang-undang perpajakan di banyak negara, mengancam stabilitas dan legitimasi pejabat korup dan rezim mereka. Tak perlu dikatakan lagi, ini juga berdampak buruk pada integritas korporasi yang melanggar dan pada negara-negara asal dan pemerintah korupsi itu. Pada tahun 1970-an, investigasi Watergate mengungkapkan bahwa perusahaan besar mengendalikan dana gelap untuk dispensasi klandestin kepada pejabat di Amerika Serikat dan luar negeri. Itu menurut Randa 1997. Pada polisi paling progresif saat ini sedang memaafkan keamanan melalui kemitraan strategis dengan badan-badan internasional dan memobilisasi produksi bersama warga dengan Cerney et al. Tahun 2006. Dalam dunia bisnis internasional yang kompetitif, penyuapan menjadi sangat akrab sedemikian rupa sehingga pembayaran suap sering kali dapat dikurangkan sebagai biaya bisnis di bawah undang-undang perpajakan di banyak negara. Di antara kasus-kasus yang lebih menonjol yang menjelaskan ini adalah skandal penyuapan Lockheed pada tahun 1970-an. The Lockheed Corporation, kontraktor pertahanan utama IS, membayar suap kepada kantor Perdana Menteri Jepang dan Pangeran Bernhard dari Belanda dalam upaya untuk mendapatkan kontrak penjualan pesawat terbang. Kemarahan publik adalah praktik semacam menggerakkan Kongres IS untuk memberlakukan undang-undang praktik korupsi asing yang ditantang. Implikasi salah satu aspek yang lebih signifikan dari kejahatan kerah putih yang ditimbulkan oleh globalisasi berkaitan dengan hukum yurisdiksi. Sementara beberapa negara akan menerapkan yurisdiksi kriminal hanya atas aktivitas yang terjadi dalam batas teorital mereka sendiri. Negara lain mengambil pendekatan yang lebih luas. Kebanyakan kejahatan kerah putih, seperti kebanyakan kejahatan yang ada di jalanan, tidak pernah sampai ke pengadilan. Setiap negara bangsa memiliki hukum kebijakannya sendiri mengenai ekstradisi. Beberapa negara, seperti Israel dan Swedia, tidak akan mengekstradisi warganya sendiri. Negara lain seperti Australia tidak akan mengekstradisi seseorang yang mungkin menghadapi eksekusi di negara yang diminta. Sedikit jika ada yang mengekstradisi remaja atau pelanggar dari usia berapapun yang dugaannya kejahatannya bersifat minor. Piquere 2003 menyatat bahwa 3 teknik utama yang digunakan untuk menganalisis aktivitas kriminal selama kehidupan meliputi permodelan efek acak dan tetap, analisis lintasan, dan permodelan linear hierarkis. Paradigma karir kriminal oleh karena itu tampaknya cukup berhasil di beberapa bidang yang berbeda. Kesimpulan isi materi saya yaitu implikasi globalisasi bagi kriminologi dan pusat kendali kejahatan pada perlunya upaya bersama
Sofer 1998 mengamati bahwa tekanan persaingan yang berlaku dalam ekonomi dunia kontemporer memfasilitasi kejahatan kerah putih dan menghambat kontrol kejahatan kerah putih. Ia melihat solusi dalam regulasi korporasi. Di mana sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.